Cerita ini diawali dengan sekelompok pasukan elit Amerika yang sedang bertugas di Suriah. Pasukan itu dipimpin oleh John Kelly. Pasukan tersebut bertemu dengan agen CIA yang bernama Robert Ritter. Ritter menyampaikan informasi kepada mereka bahwa target berikutnya membebaskan agen CIA yang ditahan oleh pasukan Suriah. Lalu mereka menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana, mereka langsung beraksi. Setelah berhasil membebaskan Sandra, John menemukan fakta bahwa ini bukan pasukan Suriah, melainkan pasukan dari Rusia. Saat mereka mau keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa RPG. Melihat anggotanya yang jatuh ke sebuah ruangan, John pun langsung meloncat untuk membantunya. Setelah membantai semua musuh, mereka pun kabur dengan menggunakan helikopter yang telah disiapkan. John marah kepada Ritter karena salah mengasih informasi kepada pasukannya, sehingga mengakibatkan satu pasukannya tewas. Tiga bulan kemudian, John pensiun dari dunia militer dan memiliki seorang istri yang bernama Pam. Pam yang sedang mengandung anak pertama dari John. Di sisi lain, teman seperjuangan John dulu berkumpul dengan keluarga kecilnya. Ketika ia mau membuang sampah, muncul sebuah mobil. Satu persatu rekan seperjuangan John yang terlibat dalam misi penyelamatan agen CIA di Suriah dihabisi oleh anggota yang tidak dikenal. Sedangkan John sedang beristirahat di ruang tamu sambil mendengarkan musik. Tidak lama kemudian muncul orang bersenjata yang menyelinap ke rumahnya dan melepaskan tembakan ke arah Pam yang sedang tidur. Mendengar suara tembakan, John berdiri dan mengambil senjatanya. Lalu ia pergi ke atas untuk memeriksa keadaan. Ketika John baku tembak dengan musuhnya, ia mendapatkan luka yang cukup parah sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di waktu bersamaan, para petinggi melakukan rapat atas peristiwa yang terjadi pada John dan rekannya. Ketika John telah sadar, ia mendapatkan informasi dari atasannya dulu yang bernama Karen Gill bahwa istri dan anaknya telah tiada. John bertanya kepada Karen siapa dalang dari peristiwa ini. Karen mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Film beralih ke sebuah rapat yang dihadiri oleh Karen, Ritter, dan menteri yang bernama Thomas Clay. Ritter menjelaskan hasil dari penyelidikan kepada Karen dan Thomas bahwa dalang dari kasus tersebut adalah ulah pasukan Rusia. Ritter menutup kasus ini dengan mengatakan impas atas terjadinya pembunuhan pasukan Rusia di Suriah 3 bulan yang lalu. Karen pergi menemui John dan menceritakan hasil pertemuannya kepada John. Ia memberikan data-data orang yang terlibat dalam kasus John. Di data itu ada foto Andre yang membantu pasukan Rusia masuk ke Amerika. John berpikir Andre tahu nama orang yang berhasil melarikan diri dari rumahnya. Malamnya, John membasahi tubuhnya dengan alkohol. Kemudian ia pergi ke rumah Andre dengan berpura-pura mabuk. Melihat Andre yang pergi meninggalkan rumah, John mulai mengikutinya, lalu menabrakkan mobil yang dikendarainya ke arah mobil Andre. Lalu ia masuk ke dalam mobil tersebut. John menodongkan pistol kepada Andre dan memaksanya untuk mengatakan siapa nama pelaku yang berhasil melarikan diri dari rumahnya. John keluar dari mobil dan ditangkap oleh polisi atas tindakan yang dilakukannya. John dibawa ke sebuah penjara yang isinya dipenuhi oleh mafia Rusia. Ketika di dalam penjara, Karen mengunjungi John. John mengatakan kalau dia punya sesuatu untuk Menteri Thomas, dengan syarat ia harus dibebaskan dari penjara. Saat di dalam sel, John diminta sipir berdiri dan menghadap tembok.
Namun John menolak dan melakukan perlawanan. Tidak lama kemudian datang utusan Menteri Thomas untuk menjemput John. John diminta untuk menghadiri pertemuan dengan para petinggi CIA. Di sana ada Menteri Thomas, Ritter, dan juga Karen. John mengatakan nama Victorikov kepada Menteri Thomas bahwa dia pelaku yang berhasil meloloskan diri. Melihat foto Victor, mereka membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Karen. Tim tersebut bertujuan untuk memburu Victor yang berada di Rusia. Keesokan harinya mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Rusia. Ketika pesawat berada di ruang udara Rusia, mereka diserang oleh jet tempur Rusia. Untungnya semua tim selamat dan mereka pergi ke sebuah gudang dengan menggunakan perahu bot. Di sana John mulai curiga dengan Ritter, karena hanya Ritter yang tidak bersama mereka dan Ritter juga yang memberhentikan kasus kematian istrinya. Sesampainya di safe house, John memaksa Ritter untuk mengatakan apa tujuan sebenarnya. Namun Ritter mengatakan kedatangannya ke sini untuk menangkap Victor. Ia berhasil melacak Victor yang berada di sebuah gedung. Mendengar penjelasan dari Ritter, John pun berusaha percaya kepadanya. Malamnya, sesuai informasi yang dikatakan Ritter, mereka mulai menjalankan misi untuk menangkap Victor yang berada di gedung. Sayangnya Victor sudah mengetahui kedatangan John dan rekannya. Victor mengatakan kalau mereka semua adalah budak yang diperarat oleh negaranya sendiri. Kedatangan John ke Rusia hanya untuk memicu peperangan Amerika dengan Rusia. Lalu Victor meledakkan dirinya sendiri. Di luar gedung, para sniper telah siap membidik John dan rekannya, sehingga satu rekannya yang bernama Dallas tertembak oleh sniper. Bahkan polisi Rusia yang baru sampai di TKP langsung dibunuh oleh sniper. Setelah mengetahui posisi sniper berada, Karen mulai bergerak dan rekan lainnya mengalihkan perhatian si sniper. Akhirnya Karen berhasil melumpuhkan sniper. Saat mereka berusaha keluar dari gedung tersebut, mereka telah dikepung oleh polisi dan tentara Rusia. Dallas yang terkena tembakan oleh sniper, akhirnya dia tewas karena mendapatkan luka di bagian perutnya. John berencana mengerbangkan dirinya dan menyuruh rekan lainnya pergi melalui pintu belakang. Sedangkan John pergi ke atap untuk mengalihkan perhatian polisi dan tentara Rusia. Akhirnya Karen dan rekan lainnya berhasil melewati polisi dan tentara Rusia berkat rencana John. John yang terkepung oleh tentara Rusia, ia melemparkan granat ke tengah-tengah pertempuran, sehingga tentara Rusia berjatuhan akibat ledakannya. Pada saat kondisi yang sedang kacau, John menyamar menjadi tentara Rusia yang terluka. Kemudian ia pergi menuju mobil ambulan. John yang sedang terluka parah pergi ke safe house ke tempat Karen dan rekan lainnya berada. Keesokan harinya mereka pergi meninggalkan Rusia dengan menggunakan kapal. Di dalam perjalanan mereka menyadari bahwa semua ini telah direncanakan oleh Amerika. Ritter memberikan saran kepada John kalau John harus berpura-pura tewas akibat ledakan pesawat. Dengan saran Ritter, ia bisa mencari dalang atas kasus ini. Di Amerika, saat Thomas makan malam di sebuah restoran, ia pergi ke toilet dan bertemu dengan John. Lalu John menculiknya dan membawa ke dalam mobil. Ternyata semua ini hanyalah sebuah politik negara untuk menghasilkan ekonomi negara yang besar. Tidak terima atas keluarga John yang dijadikan sebagai korban, ia menjatuhkan mobil tersebut ke sungai. Sehingga Thomas mati kehabisan oksigen. Sedangkan John dibantu oleh Karen. Semua ucapan yang dikeluarkan Thomas di dalam mobil telah direkam oleh John.
Rekaman tersebut diberi Carter kepada petinggi CIA. Di akhir film, diperlihatkan antara John dan Karen di stasiun kereta. Karen memberikan identitas baru kepada John. Dengan nama belakangnya diubah menjadi John Clark. John Clark. It's real creative. Dan film pun dengan